Shalom, selamat pagi sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya luar biasa di dalam Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami rindu mencari damai. Di dalam Engkau ada kekuatan, ada kedamaian. Sebab kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami rindu mencari kedamaian di dalam Engkau. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak, terima kasih. Kebenaran-Mu memerdekakan. Berbahagialah setiap orang yang berlindung di dalam naungan sayap-Mu, yang bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Mereka akan berkata, Engkau tempat perlindungan, menara kekuatan, Engkau yang memberikan damai, sejahtera, dan sukacita kepadamu. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sebab hanya Engkau Tuhan yang membawa kami di dalam ketenangan dan kedamaian. Terima kasih Tuhan. Kita tidak mungkin berbicara tentang damai kalau hati kita tidak damai. Saya rasakan kedamaian itu terjadi kalau kita bebas dari rasa bersalah. Bebas dari tuduhan,
bebas dari intimidasi, bebas dari ketakutan, bebas dari kebencian, bebas dari perasaan dibenci oleh orang lain. Kita tidak mungkin berkata-kata tentang damai kalau kita tidak mengalami kedamaian itu sendiri. Roma 14 ayat 17 berkata seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bangsa Yahudi mempertengkarkan tentang makanan haram, makanan halal. Bangsa Yahudi mempertengkarkan dengan bangsa lain kalau mau menjadi pengikut Kristus. Kita harus terhindar dari makanan haram dan lain sebagainya. Cekcokan tentang aturan-aturan dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Saudara, saya sebelum bertobat, tidak ada damai karena di dunia ini, saudara, tidak bisa mengampuni tanpa pengampunan dari Tuhan. Tanpa pengampunan, kita hidup dengan rasa bersalah, kita hidup dengan rasa tertuduh, karena tidak ada satupun manusia yang bisa menghapus dosa. Tidak ada satupun manusia yang punya kuasa untuk membenarkan orang lain. Tetapi Kristus membenarkan kita oleh karena damai sejahtera daripada Tuhan. Dan salah satu bentuk kedamaian itu kita bebas dari rasa takut, rasa bersalah, rasa terintimidasi. Saudara, kedamaian ada di dalam terang firman Tuhan. Bagaimana kita bisa bebas dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan-perbuatan yang membawa kita pada jerat maut? Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, itu sebabnya pengampunan hanya di dalam Kristus. Dan setelah kita diampuni, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup benar, hidup berkenan. Amsal 13 ayat 14 berkata, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terjerat dan terhindar dari jerat-jerat maut. Kalau kita mau pulih, kita mau bebas, kita mau perbuatan kita terhindar dari jerat-jerat maut, kita harus memiliki kebijaksanaan, belajar dari orang-orang bijak, belajar dari Amsal. Anak yang bijak adalah anak yang mau menerima didikan. Jadi anak itu bijak atau tidak tergantung dari bagaimana cara orang tuanya mendidik. Orang tuanya mendidik, kalau salah dia minta maaf, kalau salah dia merubah sikap, itu akan melahirkan anak-anak bijak. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Amsal 13 ayat 1, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Anak yang tumbuh dengan baik, dia pasti anak yang banyak mendengarkan nasihat. Itu sebabnya kita harus lari kepada ajaran orang-orang bijak. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat. Orang yang banyak mendengar akan banyak hikmat. Orang yang banyak hikmat itu akan membawa dia di dalam kebijaksanaan sehingga dia perbuatannya pun akan mengikuti dengan kebijaksanaan. Hikmat permulaan dari adanya takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan akan membawa kita memiliki hikmat. Takut akan Tuhan memberikan kita roh hikmat. Roh hikmat ini memberikan kita pengertian. Jadi di dalam roh keluar ke jiwa. Awalnya itu adalah menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ada takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan menghasilkan pengetahuan. Ya. Permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi ya. Jadi takut akan Tuhan memberikan roh hikmat. Roh hikmat itu memberikan pikiran yang bijaksana. Yaitu pikiran yang mau menerima didikan. Pikiran yang bijaksana itu membuat kita mau menerima didikan, ya. Saudara, jiwa kita kemudian menjadi bijaksana. Selanjutnya dari jiwa yang benar akan diikuti keluar menjadi produk perbuatan tubuh yang benar. Perbuatan yang benar melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya ketika kita lakukan yang benar, kita terhindar dari jerat maut. Saudara,
Karena pada pagi hari ini kita mau belajar tentang ajaran-ajaran orang bijak. Amsal menuliskan begitu banyak hikmat untuk kita menjadi orang yang bijaksana. Hikmat itu ada di pikiran, hikmat itu ada di roh, melahirkan pikiran yang bijaksana. Sekali lagi, hikmat itu lahir dari takut akan Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, melahirkan pikiran yang bijaksana, pikiran yang mau menerima didikan, menghasilkan pikiran yang bijaksana dan perbuatan yang baik. Akibatnya kita terhindar dari saudara. Dari kecil didik anakmu untuk mau menerima didikan. Jadi jangan bermimpi kita bisa mendidik anak kita itu menjadi orang yang sukses kalau dari kecil dia tidak terbiasa dididik, dia tidak biasa menerima pendidikan dari orang tua. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Amsal 13 hingga 17 dengan judul Ada Jalan yang Disangka Orang Lurus tapi ujungnya menuju maut. Ternyata ayat ini dituliskan 2 kali di kitab Amsal ya saudara. Ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Ini yang penting untuk kita belajar saudara, bahwa manusia berpikir dia hebat. Manusia berpikir bahwa apa yang dia sudah rancangan itu pasti benar. Tapi kalau kita berpikir kita itu jalannya lurus, ujungnya ada maut. Makanya kita perlu hikmat, kita perlu takut akan Tuhan, dan kita perlu roh Tuhan untuk menuntun kita. Waspada di dalam melangkah saudara. Jangan berpikir ketika kita melangkah itu dengan gampangnya ya kita melangkah. Kita harus bertanya-tanya Tuhan. Hari ini kita mengawali minggu kita akan menuju Paskah ya, minggu Prapaskah terakhir kita akan menuju Paskah. Saudara diingatkan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ini memperingatkan kita, hati-hati di jalan, hati-hati dalam melangkah. Kita perlu belajar dari ajaran-ajaran orang bijaksana. Sebab orang yang tidak berpengalaman itu harus berhati-hati dengan menambah pengalaman-pengalaman dari orang lain. Mari kita belajar dari Amsal 13. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Di Amsal 13 ini begitu banyak amsal yang saya rindu sekali untuk bagikan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini banyak sekali. Jadi saudara kalau mau buka satu-satu, saya hanya akan secara cepat saja mengungkapkan ini. Amsal-amsal ini sangat luar biasa. Jadi miliki hikmat, belajar dari bijak. Yang pertama, nasihat supaya menjadi bijak, kita harus mendidik anak-anak kita dari kecil supaya mereka nantinya bijaksana. Anak yang bijak itu mendengarkan didikan ayahnya. Tapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Jangan mimpi kita bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang hebat kalau kita tidak pernah mengizinkan anak itu menjadi bangsa yang mahir terdidik, mahir dididik. Saudara, dia mau jadi rajin, mau punya masa depan atau enggak, tergantung waktu dia kecil. Kalau dari kecil itu udah biasa mau mengatur diri sendiri. Saudara, di sekitar kita ada begitu banyak jerat ya, kaum pelangi yang kita berdoa mereka nggak akan menuju ke sana. Kita harus mendidik anak kita dengan cara yang benar. Kalau dari kecil dia sudah tidak mau menerima didikan, sampai besar dia akan keras hati. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa, dia akan mudah kecewa, dia akan mudah berbenturan dengan orang kalau dia tidak dilatih dididik. Karena tongkat didikan itu di dalam ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Nah loh, kita bilang kita sayang dengan anak kita. Tapi Amsal firman Tuhan berkata siapa tidak menggunakan tongkat, istilahnya saudara ini saya pegang mistar anak saya. Waktu anak saya umur 10 tahun kami mengundang hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Pendeta Vane. Lalu dia berkata siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Hajaran itu merupakan didikan. Saudara gunakan mistar ya. Gunakan mistar kalau memang perlu engkau hajar anakmu sampai pada fase di mana dia mengerti bahwa dia harus mendengarkan didikan. Kenapa saudara? Karena didikan itu adalah pola. Pengertian itu adalah pola. Jadi jangan pikir kita mengasihi anak dengan ikut maunya. Tapi kalau kita menghajar dia pada waktunya, itu yang namanya sayang. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jangan mimpi anak kita bisa rajin. Kalau dia tidur aja kita bilang, aduh kasihan gak apa-apa biar aja dia tidur. Sampai dia tua dia akan menjadi malas. Kenapa anak-anak suka bangun terlambat? Karena orang tua gak pernah mendidik dia untuk bangun pagi.
Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari nasihat supaya menjadi bijak diawali dari kita masih dini. Gunakan tongkat didikan. Kita bukan benci kepada anak kita kalau kita gunakan tongkat didikan. Tetapi tongkat didikan ini menghajar dia pada waktunya. Orang tua juga kalau dikit-dikit tongkat, dikit-dikit pukul, anak itu akan menjadi bodoh. Makanya orang tua juga perlu belajar hikmat. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Saudara, didiklah anakmu sejak dini. Kalau kita tidak mau anak kita menjadi pemalas, didik dia dari sekarang. Jangan terlambat. Ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Amin. Dari muda, dari kecil, anak-anak yang sudah mendengarkan nasihat, itu akan menjadi penuh hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Mendidik anak pun itu termasuk harta karun kita. Bahkan sedikit demi sedikit kita didik, akhirnya akan menjadi anak yang baik. Pengalaman saudara, saya orangnya lebih lunak hatinya. Kalau anak udah mama, udah saya stop. Tapi suami saya memang latar belakang Batak itu keras, tapi ada tujuannya. Di balik cemeti ada emas, demikian kan pepatah mengatakan. Dan suami saya sangat keras mendidik anak saya. Akhirnya ada pola-pola di dalam diri yang mulai berubah. Dia mulai taat dalam beribadah, dia mulai konsisten di dalam banyak hal, saudara. Itu semua adalah cara-cara mendidik, saudara. Jangan terlambat. Kalaupun sudah terlambat, ya istilah kata, jangan juga katakan sudah terlambat. Tetapi tetaplah berupaya karena tetap mereka harus dididik, saudara. Kita pun di umur yang sekarang ini harus dididik dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat 12, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Memang luar biasa, saudara, mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan luar biasa pula kalau itu semua dikehendaki oleh Tuhan. Tapi satu hal, kita juga harus mendidik, mengajar anak-anak kita untuk menuju ke sana, bahwa keinginan-keinginan itu akan terpenuhi. Kita harus memiliki takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-13 dikatakan begini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Jangan mimpi kita akan memperoleh keinginan-keinginan yang kita inginkan. Kalau kita itu tidak hidup benar melakukan apa yang firman Tuhan katakan, jangan pernah meremehkan firman. Ada akibatnya, saudara. Kalau hari ini engkau meremehkan firman, satu saat nanti engkau akan menuai apa yang engkau tabur. Jadi kalau kita berbicara ini soal kalau pengen menerima pohon kehidupan, keinginan yang terpenuhi, saudara, ada fasenya. Jangan remehkan firman. Jangan tidak taat, tetapi taatlah dengan firman Tuhan. Sekali lagi, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, orang terhindar dari jerat-jerat maut. Amin. Ayat 17 menarik, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Orang yang setia akan membawa damai, membawa pemulihan, membawa kesembuhan bagi orang lain. Saudara, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Nah, ini dia. Jangan kita menghindari didikan. Nasihat supaya menjadi bijak, kita harus menciptakan suasana di mana kita mau jadi orang-orang terdidik. Kalau tidak, kemiskinan dan cemooh akan menimpa orang-orang yang mengabaikan dididik. Waktu kecil tidak mau dididik, SD nggak mau dididik, SMP nggak mau dididik, SMA nggak mau dididik, bertobat lahir baru kuliah, tidak mau juga dididik. Lulus, secara akademik lulus, pintar ya, tapi karakternya, wah susah. Di mana-mana merasa diri hebat. Tetap saja saudara, kecelakaan, kemiskinan bahkan cemooh. Tapi saudara, siapa mengindahkan teguran, ia akan dihormati. Kita berdoa ya, kita orang-orang yang meresponi teguran, karena teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi, sebab teguran itu membangun. Kenapa orang-orang bisa jengkel? Oh, ini orang kok sombong sekali ya. Nah, kalau kita tidak peka dengan teguran, kita tidak peka dengan hati manusia yang lain. Saudara, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya,
Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Amin. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang berdosa mengumpulkan harta bertumpuk-tumpuk, tapi akhirnya kemudian jatuh kepada orang benar. Amsal yang mengatakannya, cara bagaimana? Tanya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Mau menjadi bijak, mau dididik, ya. Jangan cuma memiliki keinginan, tapi harus rajin. Yang ketiga, rajin mendengar nasihat. Yang keempat, sedikit demi sedikit tetapi mau belajar. Amin. Yang kelima, jangan sekedar hanya punya keinginan-keinginan untuk dipenuhi, tapi harus taat, tidak meremehkan firman. Amin. Yang berikutnya, belajar untuk setia, jangan mengabaikan teguran, bergaul dengan orang bijak, dan selalu memperhatikan didikan. Amin, saudara. Nasihat supaya menjadi bijak ini ada begitu banyak yang saya sampaikan. Silakan saudara pelajari terus, Amsal ini luar biasa. Amsal 14, nasihat supaya bijaksana mengatasi emosi dan hawa nafsu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih sering emosi, bapak-bapak atau ibu-ibu? Orang bilang ibu-ibu, wanita, tapi bapak-bapak banyak juga emosi. Ibu-ibu eksplosif, emosinya langsung ngomong. Di sisi lain dia lega karena bisa ngomong. Di sisi lain apa yang dia lakukan emosinya itu bisa berdampak cukup besar ketika dia marah, situasi itu langsung berubah suasananya. Bapak-bapak juga kadang eksplosif, tapi bapak-bapak juga banyak yang menyimpan. Akhirnya makan dalam. Tahu-tahu dia menjadi orang yang kaku, kasar, keras, dan tidak peka dengan orang. Karena dia menyimpan emosinya, dia meluapkannya sewaktu-waktu seperti bom yang meledak. Saudara, pagi hari ini di Amsal 14, nasihat supaya bijaksana. Ada hal-hal yang kita harus atasi, yaitu emosi dan hawa nafsu kita. Emosi kalau kita pendam, merusak. Emosi kalau kita eksplorasi atau kita keluarkan eksplosif, itu juga merusak. Saudara, emosi baik di dalam maupun luar itu merusak. Hal yang penting yang harus kita pelajari bahwa kita harus mengatasi emosi. Bagaimana caranya? Menyimpan salah, mengeluarkan salah. Yang ada adalah mengendalikan. Bahkan kita bisa menganulir. Emang bisa? Saudara, kalau sudah bertobat itu bisa. Karena roh yang Tuhan taruh di dalam diri kita adalah roh yang luar biasa. Roh yang menguduskan. Bayangkan, dari yang ada menjadi tidak ada. Dari dosa yang merah seperti kain kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Bukan karena dia itu baik clean ya, tetapi dia karena memang punya kemampuan untuk menganulir dosa. Jadi saudara, kalau hari ini punya banyak emosi-emosi negatif yang tidak bisa terbendung, ibu-ibu, emosi itu membahayakan. Engkau kalau emosi, engkau implementasikan ke suami, ke anak, kemudian engkau eksplorasi, akhirnya suami jadi pahit. Lama-lama dia cari cewek lain. Lama-lama dia kemudian marah, kemudian dia terpendam, gak pulang-pulang, akhirnya jadi Bang Toib. Kemudian engkau berkata, mana uang belanja? Ternyata suaminya kepahitan dengan mulut istrinya yang seperti tirisan air hujan yang senantiasa menimpa dia. Saudara, mari kita bijaksana. Ibu-ibu bijaksana dengan emosi. Bapak-bapak bijaksana dengan emosi. Bapak-bapak juga kalau emosi ujung-ujungnya hawa nafsu. Cari perempuan lain seolah-olah istrinya yang paling salah. Makanya nasihat supaya bijaksana mengatasi emosi dan hawa nafsu. Gak perempuan, gak laki. Itu harus atasi emosinya. Makanya Amsal 14 ayat 12 katakan, ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Kenapa menuju maut? Kita pikir kita benar. Kita pikir kalau kita hantam kromo dengan emosi, kita itu akan baik-baik saja. Padahal apapun yang kita tabur itu kalau nggak benar di dalam Tuhan, ujungnya akan menuju maut. Kalau nggak keluarga kita di ujung tanduk, nyawa kita itu di ujung tanduk karena kita menuai maut. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Oleh karena emosi.
perempuan itu bisa merusak rumah tangganya sendiri. Oleh karena hawa nafsu, perempuan itu bisa mencakar suaminya dengan menyelesaikan perkara-perkara dengan apa? Kepahitan. Kepahitan itu bukan jalan keluar. Kemarahan itu bukan jalan keluar. Emosi teriakan itu bukan jalan keluar. Tapi jalan keluar itu hanya ada pada Yesus. Makanya harus bijaksana. Isi hatimu dengan roh takut akan Tuhan. Ketika engkau memiliki roh takut akan Tuhan, hikmat itu akan mengerjakan pikiran-pikiran yang bijak. Dan orang yang bijak mendirikan rumahnya. Tapi yang bodoh tuh rumah tangganya hancur. Kenapa? Dikit-dikit curhat, kemudian dia tabur di FB, dia di sosial media mengungkapkan segala ungkapan curahan isi hatinya. Suami saya begini, begini, begini. Akhirnya rumah tangga tidak bisa dipulihkan kembali. Siapa yang pernah mengalami ini, saudara? Oleh karena mulut badan binasa. Hati-hati, saudara. Bukankah kita menginginkan pemulihan di dalam diri kita? Mari saudara, kalau memang rumah tanggamu udah retak, kumpul puing-puing dari rumah tanggamu dan gunakan tanganmu yang penuh dengan kuasa untuk membangun sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan di dalam doa, sehingga ada pemulihan yang terjadi dan rumah tanggamu bisa berdiri kembali. Ada banyak kesaksian perempuan-perempuan yang bangkit dari keterpurukan, kemudian dia menyusun kembali serpihan-serpihan rumah tangga dan kemudian pulih. Saudara, singkirkan emosi negatif. Gunakan kekuatanmu untuk membangun, bukan meruntuhkan. Yang pertama, nasihat supaya bijaksana mengatasi emosi. Gunakan kekuatanmu untuk membangun, bukan meruntuhkan. Hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Hati-hati dengan hati. Emosi itu merusak, makanya jangan suka menyimpan emosi. Yang berikutnya, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati dengan merasa diri benar. Ujung-ujungnya ternyata kita salah. Ayat 15, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Saudara, orang yang emosional itu hantam kromo. Setiap perkataan dia pikir benar. Setiap perkataan dia keluarkan tanpa merem. Tapi orang yang bijaksana, hati-hati mengeluarkan perkataan. Jangan-jangan ini bisa berdampak negatif. Jangan-jangan ini bisa menyakiti. Hati-hati. Ketika kita hati-hati, kita akan terhindar dari banyak masalah. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang yang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Kalau dia marah, dia lampiaskan. Kalau dia kalau seorang laki-laki pengen melampiaskan hawa nafsunya laki-laki, dia lampiaskan. Karena dia marah di rumah, dia lampiaskan ke orang lain, kemudian minta maaf. Anak orang hamil di luar nikah sana. Anak orang hamil dan ternyata banyak banget masalah. Saya itu heran, saudara. Kadangkala itu banyak mendengarkan kisah cerita tentang orang yang begitu jatuh. Ke sana dia bikin dosa, ke sana dia bikin dosa, ke sana melampiaskan hawa nafsunya. Istrinya di rumah menanggung begitu banyak persoalan karena perbuatan suaminya yang ke sana kemari melampiaskan hawa nafsu. Hati-hati, saudara. Orang bijak itu berhati-hati, nggak sembarangan, nggak sembrono, bahkan dia jauhi kejahatan. Orang bebal melampiaskan nafsunya, nafsu-nafsu amoral, nafsu-nafsu perkataan, dan kemudian dia akan merasa baik-baik saja karena memang dasarnya nggak punya rasa takut akan Tuhan. Hati-hati, orang yang nggak punya rem melampiaskan hawa nafsunya, jerat maut ada di ujung jalan, saudara. Ujungnya menuju maut, merasa diri hebat. Hati-hati, saudara, nafsu itu bisa dikendalikan, bahkan bisa dimusnahkan ketika roh Tuhan hadir dalam hidup kita. Ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Dari manakah kita belajar bersabar? Dari roh Tuhan. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh? Ada orang-orang dikit naik pitam. Ada orang yang dikit-dikit naik pitam. Amsal berkata, jangan bergaul dengan orang yang lekas gusar, supaya engkau tidak menjadi sama dengan perilakunya. Saudara, jangan bergaul dengan orang yang lekas gusar. Dikit-dikit marah, dikit-dikit naik darah. Tidak ada pertimbangan. Orang yang bijaksana bersabar. Saudara, ayat 26 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Kenapa orang lekas naik darah? Kenapa orang berlaku bodoh? Kenapa orang suka melampiaskan nafsunya? Kenapa orang suka emosi? Karena tidak ada ketentraman. Tidak ada perlindungan. Karena tidak ada takut akan Tuhan, maka dia kehilangan ketentraman. Orang yang tentram, adem, tenang, karena dia tahu pertolongan itu ada.
hanya ada di dalam orang yang takut akan Tuhan. Dia tahu kok ada perlindungan. Karena dia tahu ada perlindungan, ngapain dia marah? Saudara, takut akan Tuhan memberikan ketentraman yang besar karena dia tahu ada perlindungan bagi anak-anaknya. Maka dia nggak sembrono, nggak lekas naik darah. Orang yang lekas naik darah karena pengen menyelesaikan dengan pikirannya sendiri. Segala sesuatu dia ingin selesaikan dengan caranya, dengan kemampuannya, dengan kesanggupan, karena dia pikir dia punya uang, karena dia pikir dia punya hikmat, karena dia pikir dia lebih hebat. Wah, ini bahaya-bahaya besar. Dan dalam mengatasi emosi, saudara, kuncinya adalah takut akan Tuhan. Saudara harus mendem dalam ketentramannya Tuhan. Karena ada perlindungan. Kita nggak takut kok, saudara. Ada perlindungan dari Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah, bodoh, membesarkan kebodohan. Orang yang sabar, karena dia tahu banyak strategi, dia tahu banyak hal, makanya dia bijak. Musuh akan dari sana, aman, tenang aja, kan ada Tuhan. Tetapi orang yang cepat marah membesarkan bodoh, karena memang dia nggak ngerti, hantam kromo, apa-apa khawatir, apa-apa takut, akhirnya marah. Dasar orang marah juga karena khawatir, karena takut. Ya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Nah ini juga saudara. Ada banyak emosi negatif. Iri hati salah satu emosi yang terselubung. Dia punya banyak manipulasi, manipulatif. Ya, bahkan dia bisa mengintimidasi, bahkan dia bisa menghasut orang lain. Iri hati sifatnya itu suka menghasut. Ada dua orang. Katakanlah A dan B. A iri kepada B. A akan berkata kepada orang ketiga C, kamu lihat itu si B. Dia kok begini-begini, pasti dia korupsi. Itu kamu lihat si B, dia kok begini-begini. Padahal dasarnya hatinya iri A. Kemudian C terhasut, akhirnya dua orang memusuhi B. Padahal B tidak melakukan apapun. Karena mata. Iri hati itu akan makan dalam, karena iri hati itu nggak kelihatan. Kalau dia sudah sangat jelas baru bisa kelihatan. Ibu-ibu jangan iri hati. Karena makan dalam, tulang keropos, akhirnya makan hati. Tanpa sadar engkau menjadi benci kepada seseorang tanpa orang itu tahu bahwa kamu benci dengan dia, saudara. Iri hati itu membusukkan hati dan tulang. Saudara, hati yang tenang itu tubuh seger. Kalau orang yang iri hati dia simpen, akhirnya dia cari teman. Karena nggak kuat kan, dia cari teman itu dihasut. Dia cari teman lagi, orang itu dihasut. Akhirnya satu komunitas bisa rusak karena ada pembisik-pembisik yang iri hati. Dan kemudian iri hati itu membuat suasana jadi tidak damai, saudara. Atasi emosimu. Ibu-ibu jangan suka iri hati. Karena hanya harga tas yang lebih mahal daripada orang lain engkau bisa bermasalah. Ya saudaraku, jangan iri hati, itu membusukkan tulang. Amsal ke-15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi hati orang yang gembira selalu berpesta. Amin. Saudara, hari ini saya mau menasihati juga tentang Amsal 15, nasihat tentang lidah atau perkataan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jangan marah-marah, jangan marah-marah, jangan marah-marah. Marah boleh, tetapi ada caranya dan ada alasannya. Dan itu tepat sasaran. Amin, saudara. Tetapi kalau marah-marah, aduh pusing, sakit kepala mendengarnya. Ibu-ibu ini kok marah-marah terus. Ternyata orang yang suka marah-marah, hatinya itu nggak beres, saudara. Engkau marah, hatimu nggak beres, engkau luapkan ke orang lain jadi nggak damai sejahtera, komunitas rusak. Amin, saudara. Akar pahit akan menimbulkan kerusakan yang menimbulkan kerusuhan. Kemarahanmu akan berdampak terhadap komunitas. Hati-hati, pilihlah jawaban yang lemah lembut. Supaya kegeraman situasi itu akan reda. Lidah ya saudara, lidah itu orang bijak itu pasti yang keluar pengetahuan. Tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Kemana-mana dia curhat. Kemana-mana dia mengungkapkan masalah aja terus yang diceritakan. Akhirnya dia bilang, cuma kamu yang dengar ya. Orang lain ini cuma kamu yang dengar. Ternyata ada satu lingkungan yang dengar. Engkau mencurahkan segala isi hatimu dan engkau tidak menyelesaikan persoalan. Boleh curhat, tujuannya menyelesaikan persoalan. Bukan sekedar, akhirnya yang keluar adalah kebodohan.
Harusnya lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan untuk membangun, untuk memberkati. Curhat boleh, tapi untuk mencari jalan keluar. Bukan curhat untuk menyatakan masalahmu menjadi masalah nasional. Saudara, akhirnya satu lingkungan itu rusak gara-gara curahan hati, gosip lah, pikiran-pikiran yang tidak bisa menyelesaikan masalah lah. Saudara, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Makanya hati-hati dengan lidah, karena satu perkataan itu bisa membakar seluruh hutan. Karena lidah adalah api. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Si pencemooh, orang yang suka komplain, tidak suka ditegur. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Dan hari orang berkesusahan buruk semuanya. Orang yang ngomel-ngomel tiap hari diawali tidak dengan berdoa, diawali dengan marah-marah, akhirnya satu hari buruk semua. Orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Si pemarah suka membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya, saudara, karena mulut saudara kita pakai untuk bertengkar, akhirnya terjadilah masalah banyak. Tapi orang yang sabar, perbantahan yang ada itu diredamkan. Amin. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Saudara, orang yang bijaksana, perkataannya pasti akan berharga. Tapi orang yang dasarnya dari hatinya punya masalah, emosi yang gak beres, keluar, dia juga akan gak beres. Dan ketika dia menerima perkataan dari orang lain, dia juga gak akan beres hatinya. Jadi diawali dengan hati, saudara. Diawali dengan hati akan merusak jiwa. Ya, kalau jiwa kita rusak, lidah kita juga rusak, saudara. Alangkah baiknya kita hati-hati dengan perkataan. Jangan membuat orang lain tersinggung dengan perkataan kita. Jangan menyakiti orang dengan mulut kita, karena orang lain bisa tersinggung. Tapi alangkah lebih baik juga kalau kita tuh nggak gampang tersinggung. Alangkah lebih baik juga kita nggak dapat tersinggung dengan cara bagaimana? Selalu datang ke Tuhan. Amin. Selalu serahkan hidup itu ke Tuhan. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Kamu disakiti dari luar atau kamu menyakiti orang lain, itu kan buruk semuanya. Saudara, jangan orang Manado bilang, torang menikmati hidup ini sudah susah, mau bikin susah lagi. Jadi saudara, cari senang aja dalam Tuhan. Jangan pikir-pikir masalah terus. Aduh, ini Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus sudah mau datang, saudara masih pikir masalah berpuluh-puluh tahun lalu. Ayolah, tanggalkan. Ya, lidah itu bertobat. Jangan suka menyakiti, jangan juga suka tersinggung. Kadang-kala orang juga kan tidak sengaja berkata-kata. Jangan suka tersinggung, jangan suka dibawa susah hidup ini. Tapi bersukacitalah. Amin. Amsal 16, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah seluruh rencanamu. Amsal 16, saya akan menasihati, firman Tuhan berbicara tentang nasihat tentang mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Yuk saudara, sudahlah. Ya, hari orang berkesusahan itu buruk semuanya. Tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Yuk kita bergembira. Pagi-pagi cari Tuhan. Seneng-seneng ya saudara. Jangan emosional. Jangan dikit-dikit marah. Dikit-dikit kecewa. Dikit-dikit melontarkan perkataan pedas. Menyinggung. Menyakiti saudara. Tapi kita tuh belajar tuh mengandalkan Tuhan aja setiap hari. Tolonglah masalah yang udah berpuluh-puluh tahun, ampuni aja saudara. Waduh, jangan, hidup itu capek loh saudara kalau tiap hari memikirkan masalah. Tapi kenapa orang tuh nggak suka pulih ya? Saya heran. Harusnya kita pulih aja saudara. Bertobat ya. Capek loh saudara kalau memikirkan masalah-masalah terus. Mari, manusia dapat menimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Makanya supaya lidah kita tuh nggak salah, nantikan Tuhan. Ingat, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Kita memang kalau kita pikir sesuai dengan pikirannya kita itu pikir kita paling benar. Nah, izinkan Tuhan yang menguji hati. Tuhanlah yang menguji hati. Serahkan seluruh perbuatanmu pada Tuhan. Pagi-pagi benar datang, Tuhan. Tolong saya hari ini. Ibu-ibu jangan suka marah-marah. Jangan suka ngomel-ngomel. Tapi datang sama Tuhan. Maka terlaksanalah seluruh rencanamu. Amin. Ayat 7. Penting saudara bagi ibu-ibu yang suka bertengkar. Bapak-bapak yang suka menyimpan amarah. Yang dikit-dikit marah sama istrinya. Dikit-dikit marah. Akhirnya di luar sana banyak musuh. Banyak musuh karena kebanyakan cari perkara. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia. Saudara jangan suka cari musuh. Cari Tuhan.
Kalau engkau punya banyak musuh di sini, punya musuh di kelompok ini, punya musuh di kelompok di kantor, punya musuh di gereja, punya musuh di rumah, punya musuh dalam selimut. Nah, kalau Tuhan berkenan dengan jalan kita, musuh orang itu pun akan didamaikan. Jadi musuh itu akan berkurang ya. Ciri-ciri anak damai, musuh-musuhnya akan berkurang, bukan bertambah, karena Tuhan memperdamaikan. Tuhan mendamaikan. Tuhan mendamaikan. Saudara, ada juga caranya kita mencari damai, yaitu dengan hidup berkenan dengan cara Tuhan. Ayat 8, lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada banyak penghasilan tanpa keadilan. Andalkan Tuhan dalam pekerjaanmu, sudahlah, nggak usah neko-neko, saudara. Yang penting bisa makan kan 3 kali sehari. Jadi lebih baik penghasilan tuh sedikit. 1 bulan cukupkanlah, saudara, cukupkan dengan apa yang ada daripada banyak penghasilan tapi tanpa keadilan. Tahu-tahu wah flexing, ya tahu-tahu kemudian masuk koran sosial media. Tahu-tahu ya ternyata disita, saudara. Wah, udahlah. Lebih baik sedikit ya, tapi kebenaran ada di dalamnya. Hati manusia memikirkan jalan, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Makanya saudara, capek-capek memikirkan jalan, ujung-ujungnya maut, ujung-ujungnya salah. Lebih baik dari awal kita andalkan Tuhan. Amin. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, kalau kita congkak, pada ujungnya jatuh. Saya katakan apa? Di atas puncak tidak ada lagi puncak lagi, yang ada adalah kejatuhan. Jadi saudara harus berpikir naik ke puncak gunung walaupun lambat, tapi pasti naik. Daripada merasa diri di puncak, tahu-tahu ujungnya kau harus jatuh. Karena tidak ada tempat lain setelah puncak. Tempat setelah puncak itu adalah engkau turun lagi ke lembah. Ayat ini diulang sekali lagi dari Amsal 14, diulang lagi di Amsal 16. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, 2 kali ini diperingatkan. Artinya, hati-hati, jangan rasa diri benar, tapi percaya dan andalkan Tuhan. Orang yang sabar akan melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, kuasailah dirimu, jadilah tenang, walaupun penghasilan sedikit, pas-pasan, tapi Tuhan berkati, itu jauh lebih baik daripada berkelimpahan, tapi kesana kemari takut dan gak tenang. Orang yang sabar dalam penghasilan, orang yang sabar walaupun diperlakukan apapun yang terjadi, yang penting ada dengan Tuhan ya, kamu akan menjadi seperti pahlawan. Yang terakhir dari Amsal 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, paling enak di mana-mana cari teman, ya. Jangan di mana-mana cari musuh. Apalagi suka menonjol sendiri, suka hebat sendiri, suka sukses sendiri, tidak mau peduli dengan orang lain, tidak suka mengulurkan tangan dengan orang lain, hanya mau berteman dengan orang-orang yang sukses dan tidak mau berteman dengan orang-orang yang lain, suka membeda-bedakan dan tidak mau berteman dengan orang pada saat dia susah, hanya mau cari senangnya aja. Ketika udah terkenal, mulai ini like-like-nya banyak. Orang kalau di FB ya, pas dia baru dilantik, wah like, ucapannya banyak. Begitu dia dalam kesusahan, cuek semua. Tutup telinga, tutup mata. Saudara, Amsal 17, nasihat untuk mencari perdamaian. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah tapi bertengkar terus. Bertengkar terus disertai dengan perbantahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cari damai itu penting. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Satu rumah, kaya, masing-masing punya mobil, masing-masing punya deposit, tapi nggak rukun dalam rumah tangga karena merasa diri hebat. Semua dalam satu rumah tangga punya perusahaan masing-masing, tapi serumah bertengkar terus, nggak bisa duduk di dalam satu meja makan. Mending kita makan roti dan makan nasi dan garam ya saudara, daripada di dalam rumah dua-dua punya uang, suami atau istri, tapi suka bertengkar. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Ada pertemanan yang melebihi saudara, tapi ada pertemanan itu suka mengungkit-ungkit. Saya pernah bantu kamu kan, kok kamu gak ingat saya? Mari saudara, saling menutupi pelanggaran, kejarlah kasih. Jangan suka membangkit-bangkit perkara. Orang cari teman, bukan cari lawan. Ingat, memulai pertengkaran nih seperti membuka jalan air. Saudara, ibarat kamu ada di pintu air di sebuah bendungan, kamu ada di tempat itu. Kamu mau menampung itu serbuan air.
Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Bijaksana ya, hindari pertengkaran, bukan masuk dalam sebuah pertengkaran. Ada orang tuh suka sekali bertengkar. Aduh, repot, di mana-mana dapat musuh. Sahabat menaruh kasih di setiap waktu. Amin. Menjadi saudara dalam kesukaran. Jangan tinggalkan sahabat-sahabatmu. Tolong dia di tengah-tengah kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Ini juga, saudara. Jangan menjadi penanggung bagi sesamanya. Ya, ketika dia membuat persetujuan, kemudian saya pernah mengalami itu. Saya menjadi penanggung hutang bagi sesama. Akhirnya saya yang repot. Ketika dia lari, dia nggak bayar hutang. Saya yang repot mengatasi persoalan. Jadi saudara harus berakal budi. Jangan membuat persetujuan yang kemudian menjadi penanggung bagi sesamanya. Ajarlah temanmu, kita memang bersahabat, tapi setiap orang harus belajar bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Jangan menjadi penanggung sesamamu. Jangan menjadi penanggung sesamamu. Ajar temanmu belajar bertanggung jawab dengan apa yang dia putuskan, apa yang dia pikirkan. Dan itulah teman. Saling mendukung supaya teman jangan jatuh dalam terperosok. Kamu tanggung masalahmu, kamu membuat dia tidak dewasa. Siapa suka bertengkar, suka juga pada pelanggaran. Orang yang suka bertengkar ternyata karena suka melanggar aturan. Wah, saya heran itu ibu-ibu. Udah salah jalur, nggak pakai helm, marah pula kepada polisi, ya, bertengkar pula. Jadi pertengkaran itu seperti palang gapura sebuah puri. Pertengkaran dijadikan sebagai benteng karena ternyata pengen melanggar. Ada orang karena dia mencuri, dia balas marah. Kok kenapa kamu marah sama saya? Padahal dia baru habis mencuri. Ya, orang suka bertengkar ternyata menutupi pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Ayat 22 luar biasa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang sakit hari ini tetap semangat. Amin. Karena kegembiraan adalah obat yang manjur. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya, maaf. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Saudara, anak-anak muda, sedari kecil, carilah perdamaian, carilah kerukunan dengan orang tua dan hormatilah orang tua. Amin. Nasihat untuk mengejar perdamaian di dalam rumahmu. Jadilah anak-anak pembawa damai. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Lebih baik kalau sudah mulai terlihat ada unsur-unsur pertengkaran, lebih baik diam. Orang bodoh pun akan disangka bijak. Orang yang diam akan disangka berpengertian. Karena memang lebih baik menghindari dan undur dari pertengkaran. Pertengkaran menghancurkan kedamaian. Dari saudara, ada solusi kok dari Tuhan. Taruh kasih setiap waktu, hadirkan Tuhan di dalam setiap hubungan, maka engkau akan menemukan damai. Ingat saudara, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hadirkan Tuhan di dalam kehidupanmu, maka yang kita kejar itu adalah kebenaran, kekekalan, saudara. Nggak usah cari pengertian, nggak usah cari pertengkaran, nggak usah cari pertengkaran, tapi carilah pengertian yang membuat engkau kejar tuh damai aja. Kejarlah damai aja. Oh, yang akhirnya kita cari itu adalah damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera hari depan yang penuh dengan harapan. Damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau hati ada damai, gak punya uang pun tetap tenang. Hati tenang, walaupun tak punya uang. Tapi jangan bodoh ya, cari uang ya. Kasih makan anak istrimu. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. For the kingdom of God is not meat or drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Makanya kami berdoa, Bapa di surga, Amsal mengajarkan kami tentang hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dari hikmat akan lahir kebijaksanaan berpikir. Dari kebijaksanaan berpikir, kami menjadi orang-orang yang terdidik untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan, sehingga kami terhindar dari maut, jerat maut. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, hikmat lahir dari dalam hati kami, takut akan Tuhan menjadi dasar hidup kami, dan kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Kami cari damai, tidak cari pertengkaran. Kami bijaksana dengan lidah kami. Kami bijaksana dan mau dididik. Tuhan, ajar kami juga menjadi orang tua yang
mau mendidik anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, berkat hikmat kasih setia Tuhan mengalir atas kehidupan umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman. Bapak, kami juga berterima kasih karena pada tanggal 1 April kami sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Ponakan kami Tuhan, Angga Tuhan, dan istrinya Astrid sudah memperoleh anugerah yang luar biasa, yaitu buah hati Mikana, Alexia Tuhan, Effendi yang sudah lahir dengan sehat, anak perempuan yang cantik, dan terima kasih dalam pertolongan Tuhan anak ini akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Berkati Astrid Tuhan agar ada pemulihan, recovery soon Tuhan dalam nama Yesus, kesehatan, kekuatan, dia dapat menyusui anak ini dengan luar biasa. Juga buat secara khusus untuk Inang Uda Risma yang sedang berjuang Tuhan untuk pulih saraf-saraf organ-organ tubuhnya yang di kemoterapi, juga Engkau memberikan hati yang gembira, pengharapan yang baru, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dia. Dan bagi semua jemaat kekasih Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit, Engkau sembuhkan. Yang bergumul dengan emosi, Engkau sembuhkan. Yang bergumul dengan penghasilan pendapatan, Engkau berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan sukacita dari Roh Kudus mengalir atas kehidupan kami. Kami sambut berkat Tuhan pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas dengan penuh pengurapan dari Tuhan. Amin. Saudara, kami juga memohon dukungan untuk subscribe untuk channel video Gracia Hope Compassion Channel. Dan saudara, ketika saudara menekan tanda lonceng atau subscribe, maka saudara juga akan menerima notifikasi dari channel ini dan saudara bisa lebih banyak lagi menikmati video-video tentang pelayanan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. God bless you. Shalom.